Hai semuanya. Kamu sadar gak sih, uang tuh ibarat angin. Kadang datangnya tiba-tiba, tapi perginya juga gak pakai permisi. Apalagi kalau uangnya datang dalam jumlah besar dan gak terduga. Hadiah, bonus gede, warisan, menang undian, atau dapat cuan dadakan dari bisnis. Rasanya kayak dunia tiba-tiba jadi lebih cerah. Semua jadi mungkin. Dan godaan buat foya-foya langsung meningkat drastis. Tapi masalahnya, makin cepat uang itu datang, makin cepat juga dia lenyap. Udah banyak banget contohnya. Pemenang lotre yang awalnya kayak mendadak, tapi dalam hitungan tahun, kadang malah bulan, balik lagi ke titik nol. Atlet atau artis yang dulunya tajir melintir, akhirnya jatuh miskin. Bahkan, orang biasa yang tiba-tiba dapat uang gede, sering banget ngalamin hal yang sama. Fenomena ini dikenal sebagai sudden wealth syndrome, yaitu kondisi di mana seseorang yang tiba-tiba dapat uang dalam jumlah besar, justru merasa kewalahan dan gak tahu harus ngapain dengan uangnya. Hasilnya, mereka jadi gampang ngeluarin uang tanpa perhitungan dan akhirnya kehilangan semuanya dalam waktu singkat. Sebenarnya, otak kita punya cara unik dalam memperlakukan uang. Kalau uang itu hasil kerja keras bertahun-tahun, kita cenderung lebih hati-hati dalam mengelolanya. Tapi kalau uangnya datang tiba-tiba, otak kita menganggapnya sebagai uang bonus yang bisa dihamburkan sesuka hati. Inilah kenapa banyak orang lebih gampang boros kalau dapat uang tambahan di luar gaji. Bayangin kamu dapat bonus 20 juta di luar gaji. Apa yang pertama kali kepikiran? Beli barang impian? Liburan? Traktir keluarga dan temen? Semua itu sah-sah aja. Tapi kalau nggak dikontrol, uangnya bisa lenyap dalam hitungan minggu tanpa sadar. Yang lebih parah, bisa jadi kita malah kebiasaan boros dan naikin standar hidup yang susah diturunin lagi nanti. Ada satu efek psikologis yang sering kejadian di sini, efek Diderot. Ini tuh semacam domino efek dalam belanja. Misalnya, kamu beli HP baru yang lebih mahal dari biasanya. Casing lama kayaknya nggak cocok, akhirnya beli casing baru. Terus, wallpaper harus premium biar makin kece. Terus lihat earphone yang matching, ya udah beli juga. Lama-lama, semua jadi serba mahal dan nggak ada habisnya. Nggak cuman itu, kita juga sering ngeremehin seberapa cepat uang bisa habis. Pikirnya, gak apa-apa lah ambil 2 juta buat senang-senang, masih ada banyak kok. Tapi besok kepikiran lagi, ya udah ambil 1 juta lagi deh, kan masih sisa banyak. Lusa, cuma 500 ribu doang. Tanpa sadar, tahu-tahu uangnya udah tiris. Dan yang lebih bahaya, ini bukan cuma soal habisnya uang, tapi kebiasaan yang kebawa setelahnya. Misalnya, kalau udah ngerasain belanja barang-barang mewah, nanti bakal susah buat balik lagi ke gaya hidup yang biasa. Padahal, penghasilan kita nggak selalu stabil, makanya banyak banget orang yang tadinya kaya, malah jatuh miskin gara-gara nggak bisa ngerem di fase awal. Salah satu cerita yang sering kejadian di dunia nyata itu pas orang dapat warisan gede. Ada orang yang awalnya hidup sederhana, tiba-tiba dapat uang miliaran dari jual tanah atau rumah warisan. Awalnya niatnya baik, pengen investasi atau buka usaha. Tapi begitu uangnya ada di tangan, godaan datang dari segala arah. Mulai dari keinginan beli mobil baru, jalan-jalan ke luar negeri, atau bahkan ngerasa wajib bantuin keluarga besar. Ditambah lagi, teman dan saudara yang tadinya biasa aja, tiba-tiba jadi lebih deket dan suka ngajak nongkrong. Ngajak bisnis bareng, minta modal, atau sekadar minta pinjem uang. Akhirnya, uang yang harusnya bisa jadi modal hidup malah habis begitu aja. Udah banyak banget kasus kayak gini, dan hampir semuanya punya pola yang sama. Bahkan, orang yang sukses di bisnis pun sering kena efek uang panas ini. Misalnya, bisnis kecil yang tiba-tiba viral dan dapat untung gede. Pemiliknya langsung naikin gaya hidup, beli barang-barang mahal, pindah ke rumah mewah, dan ngerasa bisnisnya bakal terus naik. Tapi pas usahanya turun, dia nggak siap buat adaptasi dan akhirnya terjebak di masalah keuangan. Terus, gimana cara biar nggak kejebak efek uang panas ini? Salah satu cara paling ampuh adalah nunda kesenangan alias delay gratification. Jadi, setiap dapat uang gede, jangan langsung buru-buru belanja. Diamin dulu uangnya selama beberapa minggu atau bulan, sambil dipikirin dengan tenang gimana cara terbaik buat ngelolanya. Bisa juga bikin aturan sendiri, misalnya setiap dapat uang di luar gaji, minimal 50%-nya langsung masuk ke tabungan atau investasi sebelum mulai dibelanjain. Jadi, kita tetap bisa nikmatin uangnya tanpa kebablasan. Ada satu kisah dari pengusaha sukses yang dulunya sempat ngalamin efek uang panas ini. Waktu bisnisnya mulai cuan miliaran, dia langsung ngerasa bebas.
Tiap minggu liburan ke luar negeri, mobilnya ganti tiap beberapa bulan, dan mulai belanja barang-barang yang sebenarnya nggak perlu. Tapi pas bisnisnya turun, dia langsung kelimpungan. Gaya hidupnya udah terlanjur naik, sementara penghasilannya nggak sebanding. Akhirnya, dia harus jual aset, ngerombak total cara hidupnya, dan mulai dari nol lagi. Dari pengalaman itu, dia belajar buat lebih bijak. Sekarang, setiap dapat cuan gede, dia cuma ngambil 10% buat kesenangan pribadi, sisanya masuk ke investasi. Biar lebih jelas, aku kasih sebuah ilustrasi. Bayangin kamu tiba-tiba dapat uang 150 juta. Entah itu dari bonus, warisan, atau menang undian. Awalnya kamu mikir, oke, sebagian buat ditabung. Tapi lama-lama muncul pikiran lain, masa sih nggak boleh nikmatin hasil kerja keras sendiri? Akhirnya, kamu mulai belanja barang yang selama ini cuma ada di wishlist. HP baru, jam tangan branded, traktir temen di restoran fancy, dan liburan ke tempat yang dulu cuma bisa dilihat di Instagram. Semua terasa wajar karena, hey, uangnya kan ada. Tapi tanpa sadar, kamu jadi terbiasa dengan gaya hidup baru. Makan di warteg nggak seenak dulu, naik transportasi umum mulai terasa ribet, dan HP mid-range jadi kelihatan murahan. Pas uangnya mulai habis, kamu pikir gampang, tinggal gesek kartu kredit atau ambil pay later dulu. Beberapa bulan kemudian, kamu mulai sadar, uangnya udah habis, tapi tagihannya masih ada. Dan lebih parahnya, gaji bulanan yang dulu cukup, sekarang terasa kayak cuma numpang lewat. Kamu kangen sama hidup sebelum dapat uang itu. Lebih sederhana, lebih tenang, dan gak ada beban utang. Di titik ini, baru kamu ngerti kenapa uang yang datang cepat, sering juga pergi lebih cepat. Bukan karena jumlahnya kurang, tapi karena kita nggak sadar betapa mudahnya kebiasaan boros terbentuk. Jadi, kalau suatu hari kita dapat uang besar, entah dari bonus, warisan, atau bisnis, jangan langsung kebawa euforia. Santai dulu, pikirin baik-baik, dan jangan gampang termakan godaan. Karena uang yang datang cepat, kalau nggak diatur, bakal pergi lebih cepat lagi. Uang tuh kayak api unggun. Kalau langsung disiram bensin, apinya bakal besar, tapi juga cepat padam. Tapi kalau dijaga pelan-pelan, dia bakal tetap nyala dan bermanfaat lebih lama. Jadi, mau dibakar habis dalam sekejap, atau mau dikelola biar bertahan seumur hidup? Semua pilihan ada di tangan kita. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk video menarik lainnya. See you di next video.